Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Hong menatap mata Jiking. Mata adalah jendela jiwa seseorang. Semakin tinggi seseorang dalam pelatihan kondisi mental, semakin jeli dan akurat yang bisa mereka lihat. Sepenuhnya melihat melalui setiap reaksi kecil dengan mata Jiking. Apakah dia terhipnotis atau dikendalikan melalui teknik jiwa De, atau apakah dia berbicara dari hatinya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia King mengatakan ini dan apa artinya? Apa arti lain di sana? Itu putus. Kenapa dia tiba-tiba putus? Bukankah dia sepenuhnya menolak untuk menyerah sebelumnya? Maka dia dikunci di pavilion? Mengapa dia berubah pikiran sekarang? Di kejauhan, banyak wanita klan iblis dan roh semua sedang berdiskusi. Mereka semua sangat curiga. Itu seharusnya merupakan kesempatan yang membahagiakan. Namun sekarang inilah saatnya. Hong menatap Jiking dalam diam. Jiking menatapnya juga. Dari matanya, Hong tahu bahwa Jiking tidak terhipnotis dengan cara apapun. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkanku? Hong menatap Jiking. Kamu bilang sebelumnya bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan dan yang lain tidak. Ketika seseorang membuat keputusan, itu harus tegas, mengorbankan apapun yang perlu dikorbankan. Jiking berkata dengan lembut, meskipun suaranya lembut, namun bahkan Luo Feng yang berdiri di belakang Hong bisa merasakan tekad dalam suaranya. Karena itu kamu mengorbankan hubungan kita? Tanya Hong. Jiking tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Pengorbanan. Hong menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika leluhur kepalamu menghentikanmu? Ketika gurumu menghentikanmu, kamu bahkan melawan mereka berdua. Dan sekarang, setelah aku meminta saudaraku untuk membantuku dan akhirnya bertemu gurumu Kaisar Roh Fantasi, berjudi dengan hidupku, mencoba 18 level ilusi cinta. Setelah berhasil melewati 18 level, aku datang dengan senang hati bertemu denganmu, namun kamu memberitahuku ini sekarang? Mengapa? Kenapa tiba-tiba berubah hati? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Hong menatapnya. Dia diam. Kemarahan Hong menggelegak. Luo Feng yang berdiri di samping juga tidak puas. Bagaimana situasi ini bisa berakhir seperti ini? Jiking ini sangat menyangkal leluhur dan gurunya, namun pada saat terakhir dia tiba-tiba berubah pikiran. Lihat, Hong akan membalik. Siapapun akan membalik. Saya mendengar 18 tingkat ilusi cinta yang dia coba sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia akan kehilangan nyawanya dalam kenyataan. Dan sekarang Yang Mulia King mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana dia tidak marah? Jika itu aku juga akan mengamuk. Bagaimana dia bisa melepaskan pria yang begitu baik? Iblis dan wanita klan roh semuanya berspekulasi dan mendiskusikan situasinya. Hong menatap Jiking. Dia menundukkan kepalanya. Aku harus membuat pilihan. Cinta itu penting, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Ini juga yang kamu katakan padaku. Hong menarik napas dalam-dalam. Kamu benar-benar sudah membuat keputusan? Hong bertanya dengan ringan. Dia mengangguk. Hong mengungkapkan senyum sedih. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, saya akhirnya jatuh cinta pada wanita lain dan berakhir seperti ini? Jiking menggigit bibirnya. Meskipun dia adalah wanita yang kuat, dan ada banyak hal dalam keluarga yang bisa dia kendalikan dan buat keputusan, dia bahkan menganggap dirinya lebih kuat dari ayahnya, satu-satunya pria yang dia hormati, dia masih merasa lemah di dalam. Jiking. Hong menatap Jiking. Gadis berambut pendek itu mengangkat kepalanya dan menatap pria yang dicintainya. Saya harap Anda mewujudkan impian Anda. Hong tersenyum, dan juga, maaf sudah mengganggumu. Setelah itu, Hong berbalik dan berjalan menuju Luo Feng. Kakak ketiga, ayo pergi. Hong memandang Luo Feng dan berkata, setelah itu dengan puff, dia menghilang. Luo Feng menyaksikan adegan itu diam-diam dan menatap gadis berambut pendek di kejauhan yang berjuang keras untuk menahan air matanya. Dia menghela nafas pelan. Dia juga menghilang dan kesadarannya kembali ke kenyataan. Kakak Hong. Jiking memperhatikan saat Hong berbalik dan menghilang. Kata-kata terakhir itu terngiang-ngiang di benaknya berulang kali. Maaf untuk waktu yang aku mengganggumu. Menggangguku? Apa yang membuatmu menggangguku? Jiking bergumam di dalam. Dia sangat jelas tentang karakter Hong. Apa yang mungkin tampak seperti kalimat sederhana permintaan maaf, berbalik dan pergi setelahnya, tertahan dalam rasa sakitnya. Juga, dia jelas bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat ke belakang. Karena dia mengerti dia. Maaf. Dia bergumam di dalam. Iblis dan wanita klan roh yang menonton semuanya tercengang. Mereka semua berpikir bahwa Hong yang telah mempertaruhkan nyawanya dalam 18 tingkat ilusi cinta akan diliputi rasa sakit dan amarah, dan dengan demikian mengungkapkannya. Namun mereka tidak pernah mengharapkan dia, hanya meminta maaf dan pergi. Kematian anggota dari perusahaan alam semesta virtual semuanya ada di istana mereka di Pulau Thunder.
Undiyings yang merupakan anggota aliansi tentara bayaran alam semesta semuanya berkumpul di tempat lain juga. Apapun yang terjadi di Istana Roh Fantasi, sepenuhnya didiskusikan oleh semua staf dan dengan cepat menyebar. Pang ini tidak buruk, melewati semua 18 level ilusi cinta yang ditetapkan oleh Kaisar Roh Fantasi, setidaknya dia sangat kuat dalam hal keinginan dan ilusi cinta, saya pikir dia tidak akan lemah di sisi lain juga. Ah, dan dia elit khusus dojo kapak besar kita? Cepat kirim seseorang untuk menyerapnya ke dalam faksi pelatihan yang sedang berlangsung. Ya Tuan, negara alam semesta Ganwu, salah satu dari 9 planet kelas 1 planet Kubagyok. Kediaman Luo. Luo Feng menatap Hong dan menghela nafas, sejak 3 hari yang lalu, ketika apa yang seharusnya menjadi akhir yang sempurna tiba-tiba benar-benar terbalik. Saat itu Luo Feng telah memutuskan untuk memberitahu Hong secara langsung, saya berani mengatakan bahwa dia awalnya berkemauan keras terhadap guru dan leluhurnya, namun dia tiba-tiba berubah pikiran pada menit terakhir, itu tidak normal. Jika bukan pejabat salju perak ikut campur di antaranya, maka itu akan menjadi Kaisar Roh Fantasi. Hong segera menjawab, tentu saja saya mengerti bahwa baik salju perak atau roh fantasi telah memengaruhinya. Namun kakak, mengapa kamu pergi begitu saja? Apakah kamu menyerah begitu saja? Luo Feng bertanya. Orang lain mungkin memengaruhinya, tetapi yang terakhir membuat keputusan masih King. Hong tertawa acuh tak acuh, dan saya sangat akrab dengan karakternya, dia seperti saya, begitu dia membuat keputusan, sangat sulit untuk mengubahnya. Dan saya bisa mendengar, itu adalah keputusan yang dia buat dari lubuk hatinya. Petik 2. Mengapa? Luo Feng bertanya, mengapa dia menyerah? Karena dirinya, atau keluarga? Hong menghela nafas pelan, aku mengenalnya dengan baik, dia adalah orang yang sangat kuat, dia memiliki mimpi dan tekad untuk menjadi seorang pejuang yang mutlak, dia tidak akan pernah takut pada persyaratan dan tuntutan cinta. Juga, dia sangat setia untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Petik 2. Berdiri di dalam villa, Luo Feng menatap Hong, mengingat percakapan mereka 3 hari lagi, dia menghela nafas. Tidak peduli, kakak laki-lakinya telah melalui tragedi kali ini. Luo Feng, jangan berpikir itu tidak sepadan. Hong tersenyum pada Luo Feng, hidup datang dengan kesedihan dan kebahagiaan. Juga, setelah saya berhasil dalam 18 ilusi cinta, eselon atas dojo kapak besar memperhatikan saya dan secara khusus mengatur agar saya bergabung dengan faksi pelatihan elit khusus. Bukan pesanan khusus, saya harus menunggu beberapa dekade untuk bergabung dengan itu. Luo Feng mengangguk, hati-hati. Jangan khawatir. Hong tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, aku akan pergi dengan muridku, kata pria tua berambut putih Luo. Luo Feng mengangguk. Kemudian, Luo dan Hong memasuki kapal berbentuk cakram bundar yang berwarna ungu bercampur emas, dengan diameter 620 meter, ini adalah kapal yang khusus dikirim oleh dojo kapak besar untuk menerima Hong. Kakak, buat nama untuk dirimu sendiri, biarkan Kaisar Roh Fantasi itu menonton. Luo Feng berteriak. Haha, Hong berpakaian hitam berjalan ke pintu kabin dan berbalik, tersenyum, membuat nama untuk diriku sendiri, aku tidak pernah meragukan itu. Kakak ketiga, kamu sebaiknya tidak bersantai, kalau tidak aku mungkin akan menyusulmu. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Luo Feng tertawa. Setelah itu Hong tertawa tanpa beban dan memasuki kapal. Setelah beberapa saat, kapal besar berbentuk cakram terangkat dan meninggalkan Luo Residence, dengan cepat terbang melintasi langit dan menghilang di antara awan. Di rerumputan, Luo Feng mendongak dan melihat kapal itu pergi. Yang mulia, Dylan berdiri di sampingnya. Kakak pergi ke faksi pelatihan elit khusus. Luo Feng berseru, tidak masalah. Masalah kakak sudah selesai, semua urusan ini telah berakhir. Aku tidak perlu lagi tinggal di planet Kubagyok. Dylan, atur agar aku mengunjungi planet asalku. Ya, Dylan mengangguk. Luo Feng melihat ke langit. Rumah Bima Sakti, bumi. Sudah lebih dari 200 tahun sejak dia kembali ke bumi, keluarga Luo telah menjadi keluarga besar. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Luo Feng bergumam. Hari itu, Luo Feng membawa pengawalnya dan mengambil kapal planet Yunmo, meninggalkan planet Kubagyok dan menuju ke rumahnya, Bima Sakti. Negara alam semesta Ganwu, beberapa puluh ribu tahun cahaya dari planet Kubagyok adalah planet kehidupan normal, planet Walo. Di pangkalan bawah tanah di planet Walo. Pemimpin tim, laporan telah dikirim melalui alam semesta virtual. Melalui 369 tingkat terjemahan dan menurut koordinat mereka di alam semesta, rincian laporannya adalah, Luo Feng telah membawa tim penjaganya ke kapal alam semesta kelas F dan pergi planet Jadedom, lokasi yang dituju tidak diketahui. Namun dari laporan kami dapat menyimpulkan, bahwa kemungkinan Luo Feng menuju ke planet asalnya mencapai 72%. Seorang pria botak bermata 3 berseragam perak berkata dengan hormat. Pria botak bermata 3 berseragam hitam lainnya melihat ke layar. Di layar ada informasi rincian.
Itu tentang Luo Feng. Informasi nomor 9 sangat sedikit, kami harus mengumpulkan data yang cukup dan memiliki jaminan yang pasti sebelum kami memulai pembunuhan. Setiap kali kami melakukan misi di 1008 negara alam semesta umat manusia, kami harus membayar harga yang sangat mahal. Kami memiliki untuk mencapai kesuksesan dalam satu waktu. Terakhir kali kami gagal membunuh nomor 1, kami mengalami kerugian besar. Kali ini kami tidak dapat gagal lagi. Pria bermata 3 botak berseragam hitam itu berkata. Suruh juga tim ke-13 yang paling dekat dengan Bima Sakti untuk mengecek rumah nomor 9, Bumi. Pria bermata 3 botak berseragam hitam itu memerintahkan. Ya, bawahan berseragam perak menjawab dengan hormat. Pangkalan bawah tanah yang tenang mendapatkan kembali keadaan tenang aslinya. Para anggota organisasi misterius ini biasanya sangat pendiam, nyaris tidak berbicara. Saat Luo Feng membawa tim penjaganya di kapal planet Yunmo dan melakukan perjalanan dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya, ada kapal berbentuk cakram hitam kelas C yang tampaknya normal yang telah mencapai wilayah alam semesta yang gelap di dalam Bima Sakti. Ia terbang perlahan. Kapten, ruang ini telah dimodifikasi dengan teknik ruang angkasa oleh kematian yang kuat, itu menghalangi koordinat. Kami tidak dapat melanjutkan langsung ke bumi. Seorang apaman tinggi dan kokoh berseragam hijau berkata dengan hormat. Suara menusuk tiba-tiba berdering. Situasinya seperti yang disarankan oleh informasi kami memang tidak dapat menuju ke bumi secara langsung. Kecuali melalui lubang cacing, namun itu masih akan memakan waktu hampir 3 tahun untuk mencapainya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan keabadian dari organisasi untuk mencapainya. Hancurkan teknik luar angkasa. Wanita kurus berseragam hijau lainnya berkata dengan hormat. Ada total 8 pria dan wanita berseragam hijau, di depan mereka berdiri seorang pria tua berseragam perak. Orang tua itu mengangguk. Pilihan pertama dari lubang cacing, terbang 3 tahun di alam semesta yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh organisasi. Dan menerobos teknik ruang angkasa membutuhkan keabadian yang sangat kuat untuk datang. Keabadian apapun yang tersembunyi di sini di alam semesta 1008 negara manusia adalah sumber daya yang sangat berharga. Masalah ini, saya harus berkonsultasi dengan pemimpin. Petik 2. Alam semesta yang gelap. Sebuah kapal segitiga berwarna darah melaju dengan kecepatan yang mengejutkan. Karena planet Kubagiok berada hampir 100 juta tahun cahaya dari bumi, maka bahkan dengan 50 kali kecepatan cahaya, masih akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapainya. Semua penjaga sedang beristirahat di tempat mereka. Di dalam kabin utama, dindingnya ditutupi dengan tanaman merambat yang menyebar, dedaunan hijau bergoyang, membuat seluruh kabin yang luas terlihat seperti hutan kecil. Pintu kabin nutrisi terbuka secara otomatis tiba-tiba. Hua, tubuh telanjang bangkit dari cairan nutrisi. Haha, lebih dari sebulan, aku akhirnya mencapai puncak penguasa domain level 9. Luo Feng tersenyum dan berdiri di kabin. Dia berdiri di sana telanjang dan melihat sekeliling kabin yang tertutup tanaman merambat. Tiba-tiba matanya berbinar. Dengan satu pandangan dia bisa dengan jelas menghitung bahwa ada total 216 tanaman merambat di ruangan itu. Berhasil, evolusi Cloud Contact Fin telah berakhir. Luo Feng tampak terkejut pada pokok anggur itu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas, hampir seperti anak yang sangat gembira memeluk orang tuanya. Itu benar-benar menelan Luo Feng dan dengan cepat menyusut dan berkumpul, sangat cepat, yang awalnya berukuran besar berdiameter 10 meter plus. Yang benar-benar tertutup tanaman merambat kembali ke keadaan semula saat membentuk tubuh yang memeluk baju besi hijau giok. Mata Luo Feng berbinar. Warna baju besi itu terus berubah, terkadang perak, terkadang hijau giok, terkadang merah menyala dan yang lainnya hitam murni. Itu secara bersamaan mengirimkan pikiran kegembiraan dan kebahagiaan saat ia menumbuhkan daun dan melambai dengan gembira. Meskipun itu bisa berubah warna sebelumnya, itu tidak begitu mudah dan sederhana. Tingkat penguasa sektor memang batas evolusi puncak dari tubuh manusia. Luo Feng melengkapi dalam. Dari tingkat pelancong bintang ke tingkat penguasa sektor, esensi dari tubuh manusia berkembang pesat. Tuan sektor hingga abadi, itu sebagian besar merupakan evolusi jiwa. Oleh karena itu selama tingkat penguasa sektor, itu dianggap sebagai batas evolusi puncak tubuh manusia. Tentu saja untuk ras lain dari bentuk kehidupan, ada sedikit perbedaan. Berkembang menjadi 216 tanaman merambat, anggur kontak awan tingkat penguasa sektor puncak, itu jauh lebih kuat daripada anggur kontak awan biasa. Luo Feng senang. Semakin tinggi levelnya. Meskipun seseorang memiliki level yang sama, seorang prajurit normal dibandingkan dengan yang luar biasa akan memiliki celah yang semakin besar. Selama tingkat bintang, para jenius di alam semesta memiliki sangat sedikit yang dapat memahami hukum asal, yang kuat tidak terlalu kuat. Pada saat ini, perbedaan antara seorang jenius dan orang normal tidak terlalu besar.
Namun pada tingkat alam semesta serupa tingkat 9, mereka yang layak disebut jenius, sebagian besar sudah memahami bagian dari hukum. Pada saat ini, perbedaan kekuatan akan lebih besar dari sebelumnya. Di level Tuan Sektor level 9, pemahaman hukum, dunia internal, teknik yang diciptakan sendiri, pertemuan khusus semua ini membuat perbedaan kekuatan antara penguasa sektor jenius dan yang normal menjadi sangat besar. Sedemikian rupa sehingga dalam sejarah, ada beberapa penguasa sektor super yang mampu membunuh kematian tingkat resmi di tingkat mereka. Dapat dilihat bahwa penguasa sektor yang luar biasa dibandingkan dengan yang normal memiliki perbedaan besar. Semakin tinggi levelnya, semakin drastis perbedaannya. Satu teori, binatang bertanduk emas dan anggur kontak awan itu sama. Seekor binatang bertanduk emas tingkat bintang awal dan anggur kontak awan, memiliki perbedaan tingkat kekuatan yang cukup mencolok dibandingkan dengan ras lain. Saat kekuatan mereka meningkat, yang luar biasa menjadi semakin mengejutkan. Selama level Tuan Sektor, anggur kontak awan paling sempurna dapat berevolusi menjadi 360 tanaman merambat, yang terendah hanya 36, perbedaannya 10 kali lipat. Semakin sempurna evolusi pohon anggur, semakin sulit untuk menerobos ke keabadian. Luo Feng menggosok satu daun yang tumbuh di bahunya, berkata dengan lembut, "Awan kontak awan Tuan Sektor guru saya hanya memiliki 108 tanaman merambat, dan Anda memiliki 216, namun, saya pasti akan membuat Anda berevolusi menjadi abadi." Cuti pada dirinya harus segera mulai melambai. Kamu sudah mencapai level penguasa sektor, yang harus kamu lakukan sekarang adalah dengan cepat mencapai puncak penguasa sektor. Luo Feng melepaskan cuti dan melambai sedikit, setelah itu menyusut dengan cepat ke dalam baju besi dan menghilang. Awan kontak anggur menembus ke abadi sudah sangat sulit, namun, binatang bertanduk emas menerobos ke abadi bahkan lebih sulit, jauh lebih sulit. Luo Feng duduk bersila di kabin dan merenung. Garis keturunannya mewarisi ingatan yang luas dan kompleks. Di dalamnya ada peringatan dan contoh dari mereka yang menerobos sampai mati. Ada generasi yang tak terhitung jumlahnya dari binatang bertanduk emas yang terjebak di puncak level penguasa sektor, 99% dari mereka tidak menerobos, banyak dari mereka pada level itu, sekuat Undi Yings, namun, mereka tetap terjebak di penguasa sektor level 9 dan meninggal setelahnya. Ini juga merupakan keadilan alam semesta. Semakin kuat suatu balapan, semakin sulit untuk menerobos ke abadi. Sebaliknya, bagi manusia untuk melakukan terobosan hingga abadi, itu puluhan ribu kali lebih mudah. Tentu saja sumber daya yang dimiliki manusia ketika tumbuh tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Sejak saya meninggalkan wilayah primal, saya belum pernah mencoba menyerap kristal sungai darah, saya akan mencoba sekarang. Mata Luo Feng berbinar saat dia duduk bersila. Dunia dalam. Binatang bertanduk emas yang seperti pegunungan hitam besar bergemuruh saat dia bangun. Sejak warisan catatan iblis berakhir sampai sekarang, sudah sekitar 10 tahun, menurut aturannya, akan mencoba penyerapan kristal ke-100, namun itu di luar dugaannya. Menyerap kristal ke-100 sangat sulit. Terutama aura pembunuhan kental yang dibentuk oleh kristal ke-100 akan mengalami perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya, maka Luo Feng gagal setiap saat. Dua sungai besar seperti mata binatang bertanduk emas itu menatap cakar kanannya, sudah ada luka di telapak tangannya, darah segar mengalir keluar terus-menerus, kristal sungai darah melayang di atas darah. Gemuruh, 100 kristal diserap sebelum membentuk aura pembunuhan tanpa akhir, tekad yang kuat menyerang, hampir seperti semburan, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, gelombang demi gelombang bergegas, gelombang sebelumnya bertindak seperti langkah untuk yang berikutnya, berulang-ulang. Tekad Luo Feng mengembun dan membentuk bola padat. Kali ini terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa bisa menahannya. Menahan. Saya harus. Setelah beberapa saat, Luo Feng merasa bingung, berdiri di ambang kehilangan kesadarannya, namun satu keyakinannya membuatnya terus berjalan. Aura pembunuhan harus mencapai tingkat kekuatan lain sebelum bisa membuat Luo Feng benar-benar runtuh. Setelah jangka waktu tertentu, aura pembunuhan tak berujung ditarik dengan cepat, meninggalkan ketenangan, tekad Luo Feng yang telah mencapai keadaan hampir tidak sadar segera sadar kembali. Sial, aku berhasil menahan aura pembunuhan. Luo Feng marah dengan gembira di dalam. Setelah itu, rasa sakit luar biasa yang mengerikan menghantam kesadaran Luo Feng melalui tubuh binatang bertanduk emas itu. Ya, di dalam kabin, tubuh buminya segera berlutut di lantai logam, jari-jarinya mencengkeram logam dengan kuat, meninggalkan bekas, menggertakkan giginya sehingga darah mengalir deras dari gusinya. Dalam dunia internalnya, klan Mosa dan binatang bertanduk emas sangat kesakitan, terutama tubuh utama binatang bertanduk emas yang menyerap kristal, ia terbang dan menabrak gunung logam, menebas tanah dan mengaum keras, ia akan terbang tinggi ke langit. Dan langsung menghantam tanah. Rasa sakit?
Itu telah mencapai titik di mana kesadarannya siap runtuh. Cepat dan lulus. Lulus, Luo Feng dan klan Mosa meraung. Meratap, melolong, tangisan menyakitkan bergema dari binatang bertanduk emas itu. Tiba-tiba, tubuhnya yang besar, hampir seperti gunung yang jatuh ke tanah, tergeletak di sana, seperti sangat lelah. Ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan dari menyerap kristal yang pernah ada, dan dibandingkan dengan kristal ke-99 sebelumnya, itu terlalu banyak perbedaan, sedemikian rupa sehingga hampir membuatnya hancur. Aku akhirnya berhasil. Binatang itu bergemuruh, memicu kristal sungai darah di dalam cakar kanannya, segera cakar kanannya mulai mengalami perubahan, tulang, otot, sisik, dan sel-selnya dengan cepat berevolusi dari esensinya. Perubahan ini membuat sisik di permukaan menjadi sangat ketat, lebih kokoh dari sebelumnya dan emas berkilau. Seluruh cakar kanan adalah emas murni sekarang. Juga, ukiran merah darah menyebar, warna darah dan sisik emasnya benar-benar menyatu, membentuk efek merah dan emas yang menjulang tinggi. Dan jika seseorang melihat ukiran cakar dan sisiknya bersama-sama, itu membentuk gambaran lengkap dari kepala dewa binatang yang mengaum. Gambar mengaum kepala dewa binatang yang lengkap. Melolong, binatang bertanduk emas itu dengan lembut melangkah dengan cakar kanan emas merah darahnya. Dengan gemuruh, seluruh tanah bergetar dan terbelah. Bagaimana? Betapa menakutkannya. Klan Mosa di samping binatang bertanduk emas dan binatang bertanduk emas itu sendiri menatap cakar kanan emas merah darah yang baru. Baru sekarang Luo Feng benar-benar menyadari berapa banyak yang dia dapatkan dari memperoleh begitu banyak kristal sungai darah di benua sungai darah. Manfaatnya bahkan lebih dari warisan catatan iblis, tentu saja sebagian besar karena tubuh binatang bertanduk emas jauh lebih cocok untuk menyerap kristal, jika tidak, manfaatnya tidak akan sebesar itu. Luo Feng terkejut dengan hasil menyerap 100 kristal. Ketika dia menyerap kristal ke-99, cakar kanan binatang bertanduk emas itu memiliki kekuatan 9 kali lipat dari hukum asal. Secara bersamaan, kekuatan cakar kanan saja sama dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Itu benar-benar meningkatkan kekuatan penuhnya 1 kali. Dan juga, perpaduan hukum asalnya sekitar 10 kali sekarang. Mungkin terlihat sangat sedikit, tapi cakar kanan ini saja saat digunakan setara dengan 10 kali kekuatan penuhnya. Benar, dari hanya 1 kali menjadi 10 kali. Hanya cakar kanan saja yang 10 kali lebih kuat dari tubuh. Dengan semuanya bersama-sama, itu adalah 11 kali kekuatan aslinya sebelumnya. Dengan kekuatan tubuh binatang itu, melepaskan Dewa Dunia, dengan kemajuan yang dibuatnya di tingkat kedua, itu bisa mencapai 5 kali kekuatannya. Dan setelah memicu energi sungai darah, ditambah 11 kali kekuatannya yang baru, itu mendekati 55 kali. Melepaskan kemampuan alaminya untuk memperkuat, dengan tebasan cakar kanan, ia mencapai hampir 110 kali kekuatan tubuh aslinya. 110 kali? Apa itu tadi? Bahkan jika binatang bertanduk emas itu tidak menggunakan energi roh, energi genetik, hanya kekuatan fisiknya saja yang 110 kali lipat dari aslinya, dan kekuatan aslinya sudah sangat berani, ditambah pemahaman tentang patung dewa binatang, teknik cakar satu pamungkas. Kekuatannya terlalu menakutkan. Jika itu hanya menyerap 99 kristal. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Karena peningkatan kekuatan tubuh, dan dikalikan dengan Dewa Dunia dan penguatan, itu berlipat ganda lebih jauh, maka itu sangat menakutkan. Pelatihan binatang bertanduk emas yang normal dalam Dewa-Dewa Dunia bahkan tidak akan bisa dibandingkan denganku. Luo Feng berpikir, dan dalam keadaan normal, tidak akan pernah ada kesempatan untuk mendapatkan patung Dewa Binatang, apalagi menyerap begitu banyak kristal sungai darah. Kemauanku lebih kuat daripada banyak makhluk abadi, bahkan jika binatang bertanduk emas itu memperoleh kristal sungai darah. Mereka mungkin tidak akan bisa menyerap begitu banyak. Kombinasi dari banyak faktor, tekad Luo Feng, struktur binatang bertanduk emas, sumber daya membentuk perusahaan alam semesta virtual, ditambah sedikit keberuntungan, akhirnya menciptakan binatang bertanduk emas yang menakutkan. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, kekuatan klan Mosa jauh lebih lemah. Binatang bertanduk emas masih belum cukup kuat sekarang. Pertama, pemahaman hukumnya jauh dari cukup, teknik cakar satu, bahkan tidak 1% dari kekuatan dewa binatang buas ketika melepaskannya. Kedua, saya saat ini berada di tingkat 2 Dewa Dunia, dan saya hanya melatih sebagian darinya. Membuat kemajuan besar dalam Dewa Dunia akan memungkinkan saya untuk meningkatkan kekuatan saya sebanyak 9 kali. Jika saya menyelesaikannya bahkan level 3, maka itu akan menjadi surgawi. Luo Feng merenung di dalam hatinya. Sejak dia mendengar gurunya menyebutkan bahwa Kedidi yang jenius mutlak yang bisa membunuh level resmi abadi di level puncak penguasa sektor, ambisinya mulai tumbuh. Aku, Luo Feng, juga ingin bisa membunuh level resmi abadi di sektor tingkat puncak tuan.
Jika dia bisa melakukannya, dan aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas, mengapa aku tidak bisa melakukannya, pikir Luo Feng. Bahwa Kedi pasti memiliki banyak pertemuan ajaib, dan banyak rahasia. Jika tidak, hanya mengandalkan pemahaman hukum tidak akan begitu surgawi. Oleh karena itu Luo Feng tidak puas dengan beberapa pertemuannya. Alam semesta sangat luas dan ada banyak pertemuan ajaib dan hal-hal di sana. Untuk benar-benar menggabungkan semuanya, gunakan dengan baik, hanya dengan begitu seseorang dapat menjadi pejuang mutlak. Luo Feng berpikir, jika saya berlatih keras di bumi selama beberapa dekade, saya akan dapat melangkah ke tingkat penguasa sektor. Kemudian pemahaman hukum asal saya akan dapat berkembang dengan kecepatan luar biasa. Tingkat penguasa sektor adalah waktu akselerasi sejati. Apa yang bisa dilakukan Luo Feng sekarang adalah membuat fondasinya sekuat mungkin. Dengan begitu, ketika dia mencapai puncak penguasa sektor, dia bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Di dalam ruang kendali kapal planet Yunmo, Luo Feng dan Dylan berdiri di papan kendali. Segera memulai transfer alam semesta, memasuki tata surya. Hitung mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kapal sedikit bergetar. Sangat cepat, melalui simulator eksternal, Luo Feng melihat ruang yang akrab, matahari yang terbakar dan mengelilinginya banyak planet, berputar di sekitarnya. Ruang ini adalah tata surya. Saya kembali. Luo Feng menghela nafas panjang lega, tatapannya kompleks. Kapal planet Yunmo dengan cepat menuju ke bumi, sebagai kapal kelas F, dimodifikasi dan ditingkatkan oleh puncak teknologi manusia, perusahaan alam semesta virtual. Kekuatan yang dimiliki kapal ini luar biasa, setidaknya sampai pada titik di mana sistem keamanan bumi tidak memilikinya. Cara untuk mendeteksi kapal kelas F ini. Setelah terbang beberapa saat, Luo Feng menatap planet yang dekat dengan bumi, sebuah planet merah yang awalnya sederhana, Mars. Ini sebenarnya, banyak berubah. Luo Feng tersenyum. Yang mulia, mengapa Anda tersenyum? Tanya Dylan penasaran. Lihat, planet itu. Luo Feng menunjuk ke Mars. Planet hijau? Tanya Dylan penasaran. Tidak, 200 tahun yang lalu, itu adalah planet merah. Luo Feng tersenyum. Namun karena ini adalah planet yang paling mudah dimodifikasi agar cocok untuk dihuni manusia, ditambah luas permukaannya yang tidak terlalu besar, setidaknya jauh dari luas bumi. Dengan kekuatan bumi saat ini, ia telah mengubah Mars sepenuhnya menjadi planet kehidupan. Berubah? Dylan bertanya dengan rasa ingin tahu, harga untuk menciptakan planet kehidupan jauh lebih mahal daripada membeli planet kehidupan. Luo Feng tersenyum. Benar, itu jauh lebih. Namun keluarga Luo saat ini adalah pemimpin Bima Sakti, dan posisi bumi sangat kaya. Namun, saat mereka memasuki transfer alam semesta dan pergi, kembali akan membutuhkan melalui lubang cacing dan membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk kembali. 3 tahun perjalanan ke manusia di bumi terlalu lama. Banyak yang tidak tahan meninggalkan bumi juga, karena itu mereka lebih suka merombak Mars. Mengubah Mars menjadi planet kehidupan. Di dalam tata surya, manusia saat ini hidup di bumi dan Mars. Tentu saja ada bulan dan satelit lain yang dirombak, tetapi itu jauh lebih mudah. Sangat cepat, kapal planet Yunmo mencapai dekat atmosfer bumi. Wah, begitu banyak kapal di sekitar? Mau tak mau Dylan terkejut. Saya telah mengunjungi banyak planet kehidupan, jarang ada begitu banyak kapal. Luo Feng menatap kapal-kapal jauh yang terbang keluar dari bumi, beberapa menuju ke bulan dan yang lain ke Mars, dia tidak bisa menahan senyum. Kapal-kapal ini semua tidak memasuki transfer alam semesta. Luo Feng menjelaskan, bumi dan Mars, bersama dengan beberapa satelit, memiliki sejumlah besar kapal yang bolak-balik. Perjalanannya nyaman, sama seperti kereta jarak jauh atau kereta umum. Sejumlah besar kapal menuju ke bumi, Mars dan banyak satelit, dalam satu hari, mereka bisa sampai ke tujuan mereka. Mereka benar-benar bisa makan sarapan di bumi, pergi ke Mars untuk makan siang dan kembali ke bumi untuk tidur. Juga, bagi keluarga Luo, pemimpin Bima Sakti, sejumlah besar kapal kelas A dan B bukanlah apa-apa bagi mereka. Manusia bumi hanya perlu membayar sejumlah kecil untuk duduk di kapal untuk bepergian. Bisnis keluarga Luo menjalankan kapal ini hanya membutuhkan biaya membayar 1 karyawan. Semuanya, tinggalkan kapal. Luo Feng tiba-tiba memerintahkan. Gemuruh, para penjaga di kapal planet Yunmo semuanya dengan cepat meninggalkan tempat tinggal mereka. Dylan, kamu bertanggung jawab untuk menyembunyikan jejak mereka, aku tidak ingin ditemukan oleh bumi. Ada lebih dari 1000 orang di atmosfer bumi secara tiba-tiba. Luo Feng tertawa. Ini mudah. Dylan mengangguk dan tersenyum. Keabadian yang hebat, jika dia bahkan tidak bisa menghindari deteksi bumi, itu akan menjadi lelucon. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan tim pengawalnya berdiri di luar, kapal planet Yunmo disimpan di gudang Babata.
Dylan, jaga penjaga di duniamu. Luo Feng tersenyum, lebih baik aku kembali tanpa semua kemegahan. Ya, Dylan mengangguk. Dylan melihat lebih dari 1000 penjaga yang mengambang di sana, dengan lambaian, dia menyimpan semuanya di dalam dunia internalnya. Dunia yang diciptakan oleh penguasa sektor sangat nyaman, dan bahkan memungkinkan orang untuk hidup di dalamnya. Namun, dunia hanya mampu diciptakan oleh penguasa sektor. Saat seseorang menjadi abadi, mereka akan kehilangan kemampuan ini. Oleh karena itu, selama tingkat penguasa sektor, mereka akan membuat beberapa dunia sebagai persiapan. Karena biayanya sangat besar, jumlah dunia yang dibuat tidak akan sebanyak itu. 6. Ayo pergi. Luo Feng bergegas melalui atmosfer, Dylan mengikuti di belakang. Melewati atmosfer, dia dengan cepat melihat tanah bumi. Itu, Samudra Pasifik. Luo Feng menyimpulkan dari benua di bawah, ke sana. Sou. Kecepatan terbang Luo Feng dan Dylan sudah mencapai kecepatan yang menakutkan. Dalam 1 detik mereka terbang dari Samudra Pasifik ke dekat Amerika, akhirnya tiba di atas Asia. Sungguh planet yang indah. Dylan melihat planet di bawah dan berseru, rumahmu tidak buruk. Kamu seharusnya datang 200 tahun lagi. Luo Feng tersenyum dan melihat ke bawah. Benar, bumi telah mengalami perubahan besar. Sebelum Nirwana Agung, bumi sangat padat penduduknya. Saat itu tingkat polusi sangat buruk dengan kabut asap di mana-mana. Setelah Nirwana besar, seluruh bumi berada dalam fase terakhirnya. Banyak kota menjadi taman bermain bagi binatang buas, membentuk tanah terlantar, dan wilayah yang paling luas, lautan, telah menjadi wilayah kekuasaan binatang buas. Manusia hanya bisa tinggal di dalam markas, hati-hati dan waspada. Namun, dengan Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur meninggalkan bumi untuk menjelajahi alam semesta, bumi mulai mengalami perubahan. Dengan teknologi dan sumber daya yang besar, bahkan mampu mengubah planet biasa menjadi planet kehidupan, maka merombak bumi itu sendiri menjadi sangat mudah. Sangat cantik, Luo Feng melihat ke bawah dan berseru. Seluruh bumi telah menjadi lautan hijau, dengan banyak jenis planet tersebar di mana-mana. Hewan-hewan kecil bergerak di dalam hutan. Hewan-hewan ini hanyalah hewan normal, bukan binatang buas saat itu. Kota-kota gurun telah benar-benar hilang. Ah, tidak. Masih ada sejumlah kecil kota gurun. Mereka dilestarikan seperti museum untuk dikunjungi dan dipelajari oleh penduduk bumi yang baru.